Pembahasan SIMA UI Seleksi Masuk Universitas Indonesia 2019 Kemampuan IPA Matematika IPA Soal nomor 12. Seorang peternak ikan ingin membuat akuarium berbentuk prisma yang sisi kacanya dibuat miring. Lihat gambar akuarium dengan derajat kemiringan kaca sebesar θ. Lihat gambar sisi depan. Jika θ1 adalah sudut yang menyebabkan volume akuarium tersebut maksimal, nilai dari sin θ1 adalah baik. Jadi di sini bisa dilihat untuk gambarnya ini adalah prisma. Bisa dilihat di sini prisma. Kemudian di sini untuk alasnya itu adalah berbentuk trapesium. Sehingga di sini apabila kita gambar kurang lebih adalah seperti ini, dengan ini alasnya terlebih dahulu yang akan kita gambar ini seperti trapesium dengan di sini X, di sini X, ini panjangnya X, panjangnya X. Kemudian di sini juga X, dan untuk θ1 itu adalah di sebelah sini. Jadi di sini θ ini adalah sudut yang menyebabkan volume akuarium tersebut maksimal. Kemudian yang ditanyakan ini adalah sin θ. Baik, jadi di sini bisa dilihat untuk sketsa akuarium ini prisma dan untuk luas alasnya. Jadi di sini tidak ada angka. Artinya di sini untuk panjangnya semua ini adalah X. Bisa dilihat ini X, tidak ada angka. Maka yang akan kita mainkan nanti itu adalah sin θ, cos θ, dan seterusnya. Jadi di sini kita memainkan sudutnya. Untuk pertama-tama ini dari alasnya berbentuk trapesium. Ini akan kita cari terlebih dahulu untuk tinggi alas. Jadi di sini tinggi alasnya ini adalah tinggi trapesium. Ini kemudian juga panjang sisi sejajarnya. Jadi di sini X, di sini X, tapi di sini kita belum tahu. Ini kita simbolkan dengan A dan kita simbolkan dengan B. Jadi bisa dilihat di sini A, di sini B, di sini θ. Maka sin θ itu adalah A per X. Jadi di sini sin θ itu kan demi depan per miring. Artinya di sini depannya A dan miringnya adalah X. Sehingga di sini A sama dengan X dikalikan sin θ. Maka di sini untuk A itu adalah X dikalikan sin θ. Kemudian untuk B bisa dilihat ini kita akan mencari panjang dari B atau ini adalah tinggi dari trapesium. Caranya ini adalah cos θ. Jadi di sini cos θ ini adalah B per X. Jadi di sini bisa dilihat cos itu adalah samping per miring dari sudut θ. Untuk sampingnya di sini B, untuk miringnya di sini X. Sehingga di sini untuk B sama dengan X dikalikan cos θ. Jadi di sini B ini adalah X dikali cos θ. Maka untuk A dan B ini akan kita hapus saja. Kita pakai yang X cos θ dan X sin θ. Kemudian untuk volume prisma itu adalah luas alas dikalikan tinggi prisma. Artinya di sini untuk luas alas ini adalah luas dari trapesium setengah dikali jumlah sisi sejajar dikali tinggi trapesium, kemudian dikali dengan tinggi prisma. Sehingga di sini setengah dikali jumlah sisi sejajar ini adalah X ditambah dengan X ditambah dengan X dikalikan sin X. Kemudian dikali dengan tinggi trapesium. Jadi tinggi trapesiumnya di sini sama dengan yang ini. Ini adalah X dikali cos θ. Dan untuk tinggi prisma bisa dilihat untuk tinggi prisma ini adalah X. Jadi dari soal sudah diketahui bahwa tinggi prisma itu adalah X. Sehingga di sini apabila kita kalikan X dikali cos θ itu adalah X kuadrat dikali cos θ. Dan untuk X ditambah X hasilnya adalah 2X ditambah dengan X sin θ.
Ini tidak bisa kita jumlahkan karena di sini variabelnya berbeda. Sehingga yang bisa dijumlahkan ini adalah X dan X. Kemudian apabila ini kita kalikan, jadi di sini 2X plus X dikali sin X dikali X kuadrat dikali cos X. Jadi yang pertama 2X dikali X kuadrat cos theta itu adalah 2X pangkat 3. Jadi di sini bisa dilihat 2X dikali X pangkat 2 itu adalah 2X pangkat 3 dikali cos theta. Kemudian untuk X kuadrat dikali X hasilnya adalah X pangkat 3 dikali sin theta dikali cos theta. Jadi di sini volume prisma ini kurang lebih kita sudah dapat hasilnya adalah seperti ini. Namun di sini di dalam soal bisa dilihat jika theta adalah sudut yang menyebabkan volume akuarium tersebut maksimal. Artinya di sini kita juga harus mencari volume prisma dalam keadaan maksimal. Artinya apa yang menyebabkan agar volume prisma ini menjadi maksimal ini adalah theta, dan di sini juga berlaku rumus dari turunan itu adalah volume maksimum suatu benda itu adalah turunan ke 1 sama dengan 0. Artinya dari persamaan ini apabila kita turunkan pertamanya itu adalah 0, maka itu termasuk volume maksimum. Sehingga dari persamaan ini harus kita turunkan dengan sama dengan 0. Namun di sini sebelum kita turunkan, ini ada sin theta dikali cos theta, ini akan kita permudah. Jadi di sini kita uraikan agar nanti menurunkannya lebih mudah. Sehingga di sini sin theta dikali cos theta kita ubah menjadi bentuk seperti ini. Seperti yang pernah kita bahas di konsep dasar dan pembuktian rumus, sin 2A itu adalah 2 dikali sin A dikali cos A. Mengapa ada rumus identitas trigonometri seperti ini? Sudah pernah kita bahas. Untuk linknya saya cantumkan di sebelah kanan atas, bisa teman-teman buka setelah selesai melihat video ini. Jadi di sini sin theta dikali cos theta kita ubah menjadi setengah sin 2 theta. Jadi di sini sin 2A itu adalah 2 dikali sin A dikali cos A. Apabila di sini depannya kita kalikan dengan setengah-setengah, maka di sini menjadi setengah sin 2A, setengah sin 2 theta sama dengan di sini setengah dikali 2 hasilnya 1. 1 dikali sin A dikali cos A, akhirnya sin theta dikali cos theta. Maka dari sini kemudian kita turunkan dengan di sini turunan pertamanya adalah 0. Kita turunkan terhadap theta. Sehingga di sini 2x pangkat 3 tetap, kemudian setengah di sini juga tetap. Cos theta kita turunkan terhadap theta, ini adalah min sin theta. Kemudian di sini X pangkat 3 tetap, setengah tetap. Sin 2 theta kita turunkan terhadap theta, ini adalah 2 cos 2 theta. Untuk 2 ini didapat dari mana? Didapat dari sini, karena ini sin 2, maka di sini juga 2. Kemudian untuk sin turunannya adalah cos, sehingga di sini menjadi cos 2 theta. Kemudian setelah menjadi bentuk seperti ini bisa dilihat karena ini nanti kita akan mencari nilai dari sin theta, maka di sini cos ini akan kita ubah menjadi sin. Dengan kita gunakan lagi identitas trigonometri yang sudah pernah kita bahas di konsep dasar dan pembuktian rumus. Mengapa ada rumus seperti ini? Saya cantumkan linknya di sebelah kanan atas. Mengapa bisa ada rumus seperti ini? Jadi di sini untuk cos 2 theta ini akan kita ubah menjadi salah satu, dan salah satu itu adalah 1 min 2 sin kuadrat A, atau di sini 1 min 2 sin kuadrat theta. Karena pada dasarnya untuk cos ini akan kita ubah menjadi sin agar ini nanti bisa kita cari untuk sin tetanya. Sehingga di sini untuk yang atas dan bawah ini masih ada cosnya, maka yang kita pilih adalah yang tengah. Kemudian di sini sama-sama ada variabel X pangkat 3, ini kita faktorkan atau kita keluarkan.
sehingga menjadi setengah dikali X pangkat 3, kemudian dikali 2, dikali min sin theta. Jadi di sini apabila kita kalikan, hasilnya adalah min 2 sin theta plus 1 min 2 sin kuadrat theta. Kemudian untuk setengah X pangkat 3 ini kita pindah ke ruas kiri. Akhirnya di sini menjadi 0 per setengah X pangkat 3. Maka dari persamaan ini akan kita kunci, kita pindah di sebelah atas. 0 dibagi berapapun bilangan real hasilnya tetap 0. Sehingga bisa dilihat 0 sama dengan min 2 sin theta plus 1 min 2 sin kuadrat theta. Maka setelah sampai menjadi bentuk seperti ini, kita misalkan sin theta itu adalah A. Maka di sini menjadi min 2A plus 1 min 2A kuadrat. Atau di sini apabila persamaan ini kita buat bersusun dari yang pangkat terbesar terlebih dahulu menjadi 2A kuadrat plus 2A min 1 sama dengan 0. Dengan di sini kita pindah ruas kanan ke ruas kiri dan ruas kiri ke ruas kanan. Sehingga min menjadi plus, kemudian min menjadi plus, dan plus menjadi min. Kemudian setelah menjadi persamaan seperti ini, kita bisa mencari nilai A dengan cara pemfaktoran atau dengan cara rumus ABC. Jadi apabila kita gunakan pemfaktoran, ini sepertinya definite positif sehingga tidak bisa kita faktorkan, maka langsung saja kita pakai rumus ABC. Dan kedua pembahasan ini juga sudah pernah kita bahas di konsep dasar dan pembuktian rumus. Saya cantumkan linknya di sebelah kanan atas. Sehingga kita pakai yang rumus ABC di sini X sama dengan ini A sama dengan min B min 2 plus minus akar dari B kuadrat akar dari 2 kuadrat min 4 dikalikan A dikali C dikalikan 2 dikalikan min 1 dibagi dengan 2A, ini adalah 2 dikali 2. Sehingga ini sama dengan min 2 plus minus akar dari 2 kuadrat, ini 4. 4 dikurangi 4 dikali 2 dikali min 1, ini adalah dikurangi min 8. Sehingga sama saja dengan 4 plus 8 hasilnya 12. Maka di sini akar 12 per 4. Maka untuk akar 12 sendiri ini bisa kita uraikan menjadi 4 dikali 3. Sehingga di sini akar 4 dikali 3 ini adalah 2 akar 3. Untuk 4-nya kita keluarkan dan 2-nya masih di dalam akar. Kemudian dari sini bisa kita sederhanakan dengan di sini pembilang dan penyebut kita bagi 2 sehingga menjadi min 1 plus minus akar 3 per 2. Ini 2-nya kita coreti atau di sini semuanya kita bagi dengan 2. Maka dari jawaban ini bisa dilihat untuk jawabannya A sama dengan min 1 plus minus akar 3 per 2. Artinya di sini masih ada 2 jawaban. Kalau kita melihat di dalam soal di sini adalah plus dan di sini plus minus, artinya di sini kenapa yang minusnya tidak dipakai? Jawabannya karena di sini sin theta. Jadi karena A ini adalah sin theta, sehingga di sini sin dari 0 sampai 90 apabila ini kita buat tabelnya dari 0 sampai 90 itu adalah dari 0 sampai 1. Artinya di sini selalu positif dari 0 sampai 1. Sehingga di sini karena selalu positif yang memungkinkan dari min 1 plus akar 3 per 2 atau min 1 min akar 3 per 2 itu adalah yang plus. Sehingga di sini untuk sin theta atau A itu adalah min 1 plus akar 3 per 2. Ini adalah yang A. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu di nomor 13. Terima kasih sudah menonton video ini. Bagi kalian yang ingin mendukung kami, silahkan cek di kolom deskripsi.